Halo, ada my vlog hari ini. Daily vlog kerjaan Pak Suami ternak babi di Ibaraki, Jepang. Terus dukung ya channel keluarga Nino Ande Love Story. Ada sharing, ada mini vlog, ada keseruan, ada kebersamaan, dan family. Halo guys, hari ini kerjaan Pak Suami katanya sangat banyak ya. Dan ini dimulai dari Pak Suami yang harus masuk kandang. Ya, ini kandang babi ya guys. Jadi cerita sedikit, ini Pak Suami di Jepang, tepatnya di Ibaraki, lagi bekerja ya guys di peternakan untuk babi. Dan ini induk babi yang sedang menyusui anak-anaknya ya guys. Ini Pak Suami sedang mengecek perindukannya karena ini babinya ini habis melahirkan dan banyak yang menyusui. Jadi ini Pak Suami juga lagi memberikan makan babi-babinya ya guys. Pekerjaan Pak Suami itu banyak ya guys. Jadinya Pak Suami harus kuat, harus semangat karena babi yang harus dipelihara itu gak sedikit guys. Babi yang dipelihara itu banyak. Dan ini ceritanya Pak Suami itu dipaksa sama istrinya ya guys buat nge-vlog ya, buat kenang-kenangan aja cerita keseharian dia di sana. Ini aku sebagai istrinya harus membantu dia menjelaskan vlog yang sedang dia buat. Ini vlog pertama Pak Suami ya guys, setelah dia 3 bulan berjalan untuk bekerja. Setelah 3 tahun lamanya Pak Suami itu bekerja dan pulang untuk menikah, dan sekarang kembali lagi untuk bekerja. Sedikit sharing ya guys, kalau memang perjuangan Pak Suami bisa sampai kerja di tempat ini itu sangat perjuangan ya guys, karena memang untuk bisa kerja di Jepang harus banyak kualifikasi yang harus dipenuhi. Jadi Pak Suami berkali-kali gagal guys untuk mengikuti beberapa tes. Bahkan ini sempat dia itu beruntung guys untuk bisa bekerja di Jepang, dan dia akhirnya mendapat di bidang peternakan. Awalnya mungkin Pak Suami waktu cerita sama aku, dia awalnya itu nggak bisa menyesuaikan ya guys, karena memang peternakan babi itu nggak mudah ya guys, karena memang satu kotor, bau, dan dia juga nggak terbiasa untuk merawat babi-babi ini yang jumlahnya itu tidak sedikit. Tapi puji Tuhan Pak Suami bisa menjalaninya 3 tahun dan sekarang harus tambah 2 tahun. Jadinya tetap semangat. Ini sudah berjalan 3 bulan. Jadi ini Pak Suami juga sambil menjelaskan ya guys. Banyak sih yang tanya guys, kenapa sih sudah nikah tapi kok balik lagi kerja jauh-jauh sampai di Jepang? Apa nggak kasihan sama istrinya? Sebenarnya bukan masalah kasihan atau tidaknya guys, memang aku menjalani hubungan dengan Pak Suami itu ketika berpacaran itu udah LDR ya guys. Jadinya aku sama Pak Suami ketika harus LDR lagi itu tidak susah guys, karena memang sudah terbiasa. Dan Pak Suami juga sudah bilang ke aku bisa pulang untuk menikah, tapi dia sudah menandatangani kontrak untuk balik lagi bekerja, karena memang bosnya ini itu masih membutuhkan tenaganya. Seperti itu guys. Balik lagi ya guys, ini masih menjadi rezeki Pak Suami, dan Pak Suami juga sudah menguatkan hati untuk kembali lagi bekerja. Dan memang Pak Suami sudah ditunggu-tunggu guys. Awalnya Pak Suami hanya boleh pulang 3 bulan, tapi Tuhan punya rencana yang lain.
Dan karena babinya kotor sih dia. musim COVID kemarin jadinya Pak suami harus 7 bulan dulu guys bisa balik lagi di Jepang. Jujur nih guys, baru kali ini melihat Pak suami di sana itu kerjaannya sangat berat dan sangat menguras tenaga. Suami selalu cerita ke aku setiap kali dia istirahat bahwa kerjaan seperti ini dia nikmati karena memang dia berjuang untuk kelak keluarga kecil kita, buat nanti calon anak kita yang saat ini masih kita doakan dan perjuangkan. Doain ya guys, semoga setelah Pak suami pulang aku segera bisa mengandung dan kami bisa bahagia dengan keluarga kecil kita, amin. Dan ini ya guys, ini Pak suami sedang memberikan makan. Ini Pak suami itu lagi belajar ngevlog guys, jadinya dimaafin ya kalau mungkin videonya kurang jelas apa gimana. Yang pasti ini potret pekerjaan Pak suami di sana setiap hari. Dan ini Pak suami sedang memberikan makan untuk para babi-babinya ya. Proses itu yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Jujur li, kalau ditanya apa bisa sih kalau udah suami istri terus ditinggal sama suaminya, apa nggak kangen, nggak rindu. Kangen sama rindu itu sama ya. Lupa. Jadi kalau ditanya seperti itu, kangen pasti banget, rindu pasti banget, tapi aku sama Pak suami berkomitmen untuk saling percaya, saling setia, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Walaupun Pak suami jauh di sana, tapi hati dan pikiranku itu tetap untuk Pak suami. Wah, so sweet. Iya dong, kan memang kalau kita udah punya komitmen ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang beriman ya, kita harus tetap jaga komitmen itu dalam ikatan pernikahan. Jadi nggak boleh ya untuk yang LDR harus tetap semangat walaupun jauh dari pasangan. Kita harus tetap selalu mendukung dan mendoakan pasangan kita. Jadi ini Pak suami sedang jalan ya guys, sama ngeceki babi-babi ini Pak suami itu ngeceki kenapa sih babi itu ya, kalau setiap Pak suami jalan atau lewat mereka itu selalu sembunyi ya guys ya. Nanti akan aku tanyain ke Pak suami ya, kenapa babi-babinya itu kayak takut gitu ya lihat Pak suami. Apakah Pak suami itu menakutkan? Maybe yes. Ya, nanti kita tunggu jawabannya ya. Nanti aku tanyain dulu sama Pak suami. Dan ini lanjut Pak suami ngecekin babi-babi. Iya, babi-babi yang nantinya akan ditimbang juga sama Pak suami guys. Jadi pekerjaan Pak suami itu guys. Jadi kalau dibilang di sana serabutan ya serabutan guys, karena juga banyak yang dikerjain. Jadi nggak cuma ngerawat babi juga guys, kadang Pak suami juga melas kandang-kandang dari besi itu yang rusak, dan kadang juga ngambilin kotoran babi untuk dijadiin pupuk. Kadang kalau ada babi yang meninggal juga harus dibuang di jurang. Jadi kalau babi yang meninggal itu nggak ada ya kubur mengkubur, jadinya tinggal masuk jurang aja. Dan ketika babi itu meninggal guys pada waktu musim panas, kata Pak suami baunya itu sangat-sangat busuknya guys, jadi berkali-kali lipat dari bau pada umumnya ya. Jadi bisa sampai muntah-muntah kata Pak suami waktu pertama dia bekerja gitu. Dan ini aku jelasin karena Pak suami udah cerita sama aku ya guys. Ini dia sedang membersihkan kotoran babi. Jadi ini di kandang tapi babinya sudah dipindahkan. Ini pakai alat ya guys. Kata Pak suami ini kotoran yang sudah menumpuk 2-3 bulan. Jadinya Pak suami harus membersihkan pakai alat karena memang udah keras ya, malah kayak tanah kering gitu ya. Ini pakai
kayak bur, tapi burnya khusus untuk membersihkan. Terus nanti kotorannya ini nanti akan dikumpulkan dan tidak ada yang mau menampung. Ini buat pupuk-pupuk tanaman ya guys, biar tanamannya subur seperti itu. Jadi kalau tempat Pak suami kerja ini di daerah Ibaraki ini memang kayak saling tukar menukar gitu ya, tukar menukar gimana gitu. Maksudnya seperti ini guys, misal ada tetangganya yang dikasih kotoran ini, nanti kayak barter gitulah ya, barter. Jadinya nanti akan memberi apa gitu, sayuran, buah atau apa yang dia punya. Jadi memang sistem barter itu masih ada ya guys, tapi ada juga yang membeli kotorannya untuk pupuk, untuk campuran pupuk seperti itu. Jadi walaupun kotoran pun masih bisa berguna ya guys. Kalau ditanya biji enggak sih lihat kotoran seperti itu, udah tak tanya sama Pak suami ya guys, dan jawabannya Pak suami enggak, udah biasa gitu. Jadi memang Pak suami biasa guys, sudah tahu, sudah kerja di sana, ya udah kayak paham, dan sudah enggak harus membiasakan lagi, beradaptasi lagi, enggak sih. Cuma Pak suami akhir-akhir ini seringkali mengeluh sakit tangan dan kaki ya guys, karena mungkin pegel-pegel ya guys. Dan kemarin sempat tangannya Pak suami itu seperti kayak kalau bahasa orang Jawa itu gringginan, kayak ya itulah bahasa Indonesia kurang paham, gringginan gitu guys. Jadi seringkali aku bawa obat-obat itu komplit ya guys ketika Pak suami kemarin berangkat. Jadi kasih salon kaki guys, sama counter pain kesukaan Pak suami. Ini enggak iklan ya guys, karena memang ketika Pak suami capek, lumayan lah bisa membantu mengurangi rasa capek dan lelahnya Pak suami. Di vlog hari ini memang terlihat Pak suami pekerjaannya itu sangat penuh ya guys, karena memang Pak suami itu sengaja ngevlog hari ini karena memang tugasnya itu banyak hari ini. Jadi untuk dibuat video itu bisa durasinya lumayan. Jadi memang aku itu meminta Pak suami seperti ini, nantinya bisa untuk dokumentasi dia sendiri ketika nanti Pak suami udah nggak bekerja, dan besok kalau anaknya sudah launching, jadi bisa melihat bahwa bapaknya itu sangat bekerja keras. Allah ya, seperti itu. Karena aku jujur sangat bangga sama suami guys. Dia seorang pekerja keras, dia seorang yang penyayang, dia seorang yang bertanggung jawab dan sangat sayang sama aku untuk perjuangan keluarga kecil kita nanti. Jadi ini memang membuat aku sangat bahagia banget punya suami seperti suamiku ini, karena dia menjadi semangatku dan bisa menjadi contoh bahwa aku nggak boleh mengeluh dan aku harus selalu semangat. Dan ini terlihat ya, Pak suami itu sangat kompak banget ya, sangat sangat bestie banget ya sama babi-babi, karena memang sudah kayak akrab gitu lah. Ini jenis babi-babi yang siap begini guys, kata Pak suami guys, ukurannya seperti ini ya mungkin seperti itulah. Kalau yang besar yang tadi manusia memang untuk diternakkan guys, tapi bisa juga sih dijual. Dan ini jumlahnya, kalau ada yang tanya jumlahnya banyak enggak sih babi-babinya, jumlahnya berapa, ya nggak tahu guys jumlahnya, yang pasti banyak banget kata Pak suami, ribuan guys. Terus capek enggak sih kayak ngecek-ngecekinnya? Ya kalau capek kan enggak guys, karena kan ya memang sudah dibagi-bagi ya tugasnya kan. Pak suami juga punya rekan kerja juga di sana ya. Kalau capek ya Pak suami itu kalau pas kerja itu nggak capek guys, tapi kalau Pak suami itu rehat atau istirahat, capeknya itu bermunculan guys. Karena emang guys Pak suami itu nggak bisa capek, jadinya itu dia tuh kalau ada kerjaan tuh malah seneng gitu, beda sama aku guys. Dan ini Pak suami masih ngecek-ngecek ya guys. Dan dulu ya guys cerita day vlog Pak suami hari ini. Tunggu cerita-cerita Pak suami selanjutnya. See you next daily vlog.
Terima kasih ya sudah menyaksikan channel Nino Andre Love Story. Saksikan ceritaku selanjutnya. See you.